Bab 89 sampai 90. Terjebak jadi istri simpanan. Alia membantu Tristan untuk bersiap-siap ke kantor. Saat ini wanita itu tengah membantu suaminya memakai dasi dan jas kerjanya. Tristan tidak menyia-nyiakan kesempatan. Ia merengkuh pinggang ramping istrinya lalu sedikit memberikan usapan lembut di sana. Tangan Tristan bahkan turun ke bagian belakang Alia dan sedikit menekannya. Alia seketika melotot mendapat perlakuan demikian dari suaminya. "Mas, jangan aneh-aneh deh," tegur Alia dengan sorot mata yang tajam. Tristan tertawa. Ia gemas sekali melihat istrinya yang melotot karena marah. Sikap Alia ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan sikap Alia yang di awal-awal mereka bersama. Dulu Alia lebih banyak diam, bahkan nyaris tidak bicara padanya. Namun seiring waktu istrinya itu mau membuka diri dan menerimanya. "Sayang," panggil Tristan dengan sedikit manja. Alia hanya berdehem, sembari merapikan dasi Tristan. Setelah selesai barulah ia melingkarkan tangannya di leher sang suami. "Apa, Mas?" sahut Alia dengan jelas. "Kamu cantik banget. Aku jadi mau ngajak olahraga," ucap Tristan dengan jujurnya. Alia tertawa sembari mencubit perut kotak-kotak suaminya. Mereka memang belum melakukan hubungan lagi sejak Alia menjalankan operasi kuret beberapa waktu lalu. Alia belum berani. Ia akan meminta saran dari dokter dulu. Jika memang dokter sudah mengizinkan, maka ia siap untuk melayani suaminya lagi. "Nanti aku ke dokter dulu ya," balas Alia lembut. Tangan halusnya mengusap wajah sang suami yang hangat. Tristan menunduk. Ia mencium bibir istrinya dengan penuh kelembutan tanpa dibarengi dengan N4 su. "Aku antar ya. Sekarang kita sarapan dulu yuk," ajak Tristan pada sang istri. Alia mengangguk. Ia menggandeng tangan sang suami lalu keluar dari kamar mereka untuk sarapan bersama. Alia benar-benar tidak diperbolehkan untuk bekerja berat oleh Tristan, sehingga ia tidak memasak sarapan. Para pelayan yang melakukan itu semua. Sesampainya di meja makan, Tristan duduk di kursinya sementara Alia melayani Tristan dulu. Alia mengambilkan sarapan untuk suaminya dulu. Setelah itu baru sarapan untuknya sendiri. "Terima kasih, sayang," ucap Tristan seraya menggenggam tangan kanan Alia lalu menciumnya hangat. Alia tersenyum juga. "Sama-sama, Mas. Ayo dimakan," tutur Alia mempersilakan. Alia dan Tristan sarapan bersama sambil diiringi dengan obrolan kecil suami istri. Sesekali juga terdengar tawa dari keduanya yang membuat para pelayan ikut tersenyum. Bagaimana tidak tersenyum? Suasana rumah utama menjadi lebih hidup dan ceria sejak Alia datang. Tuan muda mereka yang selalu memasang wajah garang tanpa adanya senyuman sangat jauh berbeda dengan Tristan yang sekarang. Saat Linda masih menjadi nyonya di rumah utama, tidak pernah sekalipun terdengar tawa dari meja makan. Bahkan tuan dan nyonya mereka jarang sekali sarapan bersama. "Tuan Tristan sepertinya sangat bahagia ya bersama Nona Alia. Aku jadi senang lihatnya," ucap salah satu pelayan yang sedang membersihkan vas bunga. "Iya, beda waktu sama Nyonya Linda, boro-boro ketawa. Senyum aja ndak pernah," timbal pelayan lainnya. Sementara Tristan dan Alia sedang sarapan bersama. Lain halnya dengan pria dan seorang gadis di dalam kamar milik si pria. Aira terlihat panik dan khawatir melihat Mondi yang kesulitan untuk bangun dari tidurnya. Pria itu terus saja memegangi pinggang bagian belakangnya sambil sedikit meringis. Aira menggigit bibirnya. Ia takut sekali sejak semalam telah membuat ambruk tubuh Mondi dan mendarat mulus di lantai. Om, mau aku bantu obati?" tanya Aira menawarkan.
Mondi menoleh penuh keterkejutan. Ia syok melihat Aira ada di sana dengan dirinya yang tidak memakai kaos, hanya celana pendek saja. "Aira, sejak kapan kamu di sana?" Pekik Mondi sedang dengan mata terbelalak. Aira ikut terkejut mendengar suara teriakan Mondi yang cukup kencang. Ia bahkan sampai memegangi dadanya sendiri. "Om, kenapa teriak? Aku sejak tadi sudah di sini," jawab Aira dengan wajah polosnya. Mondi berdecak. Ia pun bangkit dan hendak memakai kaosnya, namun dihentikan oleh Aira. "Jangan, Om," cegah Aira lalu segera berlari kecil mendekati Mondi. Mondi semakin membelalakan matanya melihat Aira malah mendekat. "Kamu ngapain masuk? Saya mau pakai baju," tegur Mondi berdecak kesal. "Jangan pakai baju dulu, Om. Luka lebam itu harus diobati dulu," timpal Aira. Mondi mendengus. Ia tidak mendengarkan ucapan Aira dan memilih untuk memakai bajunya. Mondi sudah terlambat, bahkan sangat terlambat. Ia yang biasanya sudah menunggu Tristan di depan rumah, kini malah belum rapi sama sekali. "Jangan, Om. Jangan, Om," larang Aira lagi, lalu mendorong Mondi agar kembali duduk di pinggir ranjang. Mondi menatap Aira dengan tatapan kesal. Ia hendak berucap namun Aira lebih dulu bicara. "Marahnya nanti aja, Om. Sekarang aku bantu obatin punggung Om dulu," potong Aira dengan cepat. Aira membalik badan Mondi agar membelakanginya. Setelah itu Aira mengambil salep di atas meja nakas yang tadi ditaruh oleh Mondi di sana. "Kan ada aku, Om. Kenapa sih nggak minta tolong dan malah milih obatin sendiri?" tanya Aira seraya mengoleskan salep ke punggung Mondi. Mondi meringis kecil. "Karena saya takutnya nanti kamu malah buat punggung saya makin hancur," jawab Mondi jujur. Aira refleks mengeplak bahu Mondi. "Ah, Om bercanda aja, nggak gitu juga konsepnya," tinggal Aira sambil terkekeh. "Kamu itu benar-benar ya, Aira? Mau benar-benar saya pecat?" tanya Mondi dengan wajah serius. Aira tersedak air liurnya sendiri. Ia sekarang sadar bahwa dirinya sudah melakukan kesalahan lagi. "Jangan, Om. Nggak mau. Aku nggak mau pulang," jawab Aira ketakutan. Aira terus mengobati Mondi. Nafas gadis itu pun menerpa punggung telanjang Mondi sehingga si pemilik sedikit merinding. Mondi seketika memejamkan matanya. Ketika tangan halus Aira mengoleskan salep ke punggungnya. "Om, sakit banget ya?" tanya Aira dan Mondi hanya terberdehem. Mondi tersadar. Ia membuka matanya lalu langsung bangkit dari duduknya. "Keluar!" usar Mondi tanpa menatap Aira. "Tapi," ucapan Aira terhenti. "Keluar, sudah selesai mengobatinya kan?" potong Mondi dengan cepat. Aira mengangguk. Ia meletakkan salepnya di atas meja nakas. "Maafin aku ya, Om. Aku keluar dulu. Jangan lupa sarapan ya," tutur Aira, lalu pergi dari kamar Mondi. Mondi melirik Aira yang sudah keluar dari kamarnya. Ia hanya menghela nafas lalu memilih untuk bersiap. Ia yakin dirinya akan dimarahi oleh Tristan karena terlambat datang hari ini. Semua yang terjadi hari ini adalah karena dirinya yang menubruk lantai semalam. Bukan salahnya sih, tapi salah gadis itu. Benar-benar menyebalkan. Gerutu Mondi seraya memakai kemeja miliknya. Bab 90. Mondi keluar dari kamarnya dan langsung ke meja makan. Ia manusia normal yang butuh makanan, jadi ia tidak mungkin menyia-nyiakan makanan yang sudah disiapkan oleh Aira untuknya. Saat sampai di meja makan, terlihat beberapa menu makanan pagi ini yang sangat membuat Mondi ngiler. Di saat ada ayam goreng kremes,
dan juga sayur sop bakso. Ditambah lagi dengan sambal merah dan nasi hangat yang sudah tersaji di meja makan. Mondi celingkukan. Ia tidak menemukan keberadaan Aira di sana ataupun di ruang tamu tadi. Ia jadi bertanya-tanya, di mana gadis itu sekarang? Apa aku terlalu kasar padanya tadi? Sekarang dia di mana? Gumam Mondi sangat pelan. Mondi menghela napas. Ia mengangkat kedua bahunya lalu segera duduk di kursi yang ada di sana untuk sarapan. Biarlah ia dimarahi Tristan nanti. Yang jelas sekarang ia ingin makan dulu. Mondi menyantap makan paginya dengan lahap. Bohong jika ia mengatakan bahwa masakan Aira tidak enak. Karena kenyataannya makanan itu tidak kalah enaknya dengan masakan buatan Alia. Mengingat Alia seketika membuat Mondi berhenti makan sejenak. Bagaimanapun ia tidak mungkin bisa melupakan Alia begitu saja dengan mudah. Namun karena belakangan ini Mondi melihat Alia bahagia dengan atasannya, maka ia akan berusaha untuk melupakan wanita bersuami itu. Ia mungkin memang belum bertemu dengan jodohnya. Ayolah Mondi, menikah bisa kapan saja, lagi pula kau tampan, jadi tidak perlu memikirkannya, ucap Mondi pada dirinya sendiri. Mondi pun melanjutkan sarapannya. Ia bahkan sampai menambah sayur yang terasa sangat pas di lidahnya. Mondi yakin jika setiap hari makan masakan Aira, berat badannya akan bertambah. Tentu saja, ia sangat lahap menyantap masakan gadis itu. Selesai sarapan, Mondi pun beranjak dari tempat duduknya. Ia mencari keberadaan Aira untuk memberitahu bahwa dirinya akan berangkat. Namun ia tidak menemukan Aira di mana-mana, termasuk kamar gadis itu. Aira, panggil Mondi ke setiap sudut apartemen. Mondi hendak menghubungi Aira, namun ia baru ingat jika dirinya tidak memiliki nomor gadis itu. Bahkan seingat Aira tidak punya ponsel. Karena sudah siang, Mondi pun memutuskan untuk pergi. Ia sudah terlambat dan bisa makin terlambat jika menunggu Aira. Dasar gadis merepotkan. Kemana dia pergi tidak bilang. Gerutu Mondi seraya memasuki lift. Saat Mondi masuk, Aira justru keluar dari lift di sebelahnya. Namun pintu lift Mondi sudah tertutup duluan sehingga ia tidak bisa melihat Aira. Aira baru saja kembali dari bawah. Ia memilih untuk pergi ke taman yang ada di sekitar apartemen untuk menenangkan pikirannya. Aira sangat kecewa, sangat kacau saat ini. Ia yang tadinya marah, Mondi jadi kepikiran. Apakah dia memang tidak becus? Apakah dia hanya bisa membuat masalah? Apa dia hanya bisa merepotkan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala Aira yang merasa sudah sangat merepotkan Mondi. Sudah ditolong, malah menyusahkan. Apa ini juga alasan kenapa ibu dan bapak di kampung mau nikahin aku sama kakek tua? Aku merepotkan ya? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira duduk di sofa. Gadis 19 tahun itu menundukkan kepalanya dan menangis. Aira merasa Tuhan tidak adil. Kenapa ia harus menderita terus-menerus? Ia pikir dengan kabur dirinya akan mendapat hidup yang lebih baik. Tapi kenyataannya ia malah menceroboh dalam dan selalu membuat masalah. Sehingga orang yang sudah menolongnya terus marah. Kamu memang gak bisa apa-apa, Ai. Kamu enggak berguna. Benar kata kakak kamu itu enggak pantas untuk hidup. Lirik Aira dengan kedua tangan yang menutupi wajahnya sendiri. Aira menangis sejadi-jadinya. Ia tahu bahwa Mondi sudah pergi ke kantor, sehingga ia bisa menangis dengan bebas. Aku memang salah, tapi aku kan juga berhak untuk bahagia. Kenapa ibu sama bapak tega ya? Lirik Aira seraya menyeka air matanya sendiri. Aira punya orang tua yang lengkap, bahkan seorang kakak. Namun selama ini ia merasa seperti hidup seorang diri.
Sementara itu Mondi, ia yang mengendarai mobil dengan cepat membuatnya tidak butuh waktu lama untuk sampai di rumah utama. Sesampainya di sana, ia melihat Tristan dan Alea sedang asik tertawa bersama di bangku taman. Mereka sepertinya sedang menikmati matahari pagi sambil berbincang bersama. Mondi berdehem kecil, ia merapikan penampilannya lalu berjalan mendekati kedua orang itu. "Selamat pagi, Tuan," sapa Mondi dengan sopan. Tristan dan Alea menoleh. Alea tersenyum, sementara Tristan hanya diam saja. "Kemana saja kau? Bergadang semalam?" tanya Tristan dingin dan datar. "Maafkan saya, Tuan. Semalam ada sedikit masalah yang membuat saya telat bangun hari ini," jawab Mondi sopan. "Masalah? Lalu akhirnya bagaimana?" tanya Alea tiba-tiba. Tristan menoleh. "Khawatir banget ya sama pelayan itu?" tanya Tristan. Iya, dia kan tinggal sama Pak Mondi doang. Jika Pak Mondi sana kena masalah, apalagi dia?" jawab Alea. Mondi hanya bisa diam. Dalam hati ia berkata bahwa masalah yang ia dapatkan justru karena gadis itu. Gadis yang sangat menyebalkan dan selalu membuat masalah. "Baik banget istriku sampai ingat keselamatan orang lain," ucap Tristan seraya mencubit kedua pipi istrinya. Alea hanya tersenyum. Ia melepaskan cubitan suaminya yang tampan itu lalu mendorong pelan tubuh Tristan. "Sana berangkat, sudah siang loh ini," kata Alea mengingatkan. "Baiklah, aku berangkat ya sayang." Tristan mencium kening Alea lalu pergi. "Permisi, Nona Alea," pamit Mondi sopan. Mondi dan Tristan pun pergi meninggalkan rumah utama untuk sampai ke kantor. "Pak, sidang perceraiannya lusa. Saya sudah siapkan segalanya," ucap Mondi memberitahu. Tristan mengangguk singkat. "Pulang dari kantor ke markas," balas Tristan. Tristan sudah sangat menantikan sidang perceraiannya. Namun apa ia akan membiarkan Linda datang? Tentu saja tidak. Ia akan membuat sebuah rencana agar perceraiannya tetap berjalan tanpa harus ada Linda dalam persidangan. Setelah proses perceraiannya dan Linda selesai, Tristan berjanji akan langsung memberikan sebuah resepsi pernikahan yang mewah untuk Alea. Ia juga akan mengakui Alea sebagai istrinya di hadapan semua orang. Tristan sudah cukup melihat Alea khawatir akan pendapat orang. Ia tidak akan membiarkan orang-orang memiliki celah untuk menghina istrinya, seperti yang Alea takutkan selama ini. "Sabar, sayang. Aku janji, kamu akan menjadi istriku yang sah secara agama dan hukum," gumam Tristan yakin.